Iya, Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami kembali memulai pembelajaran kami dan kami memohon pencerahan dari Tuhan agar kami dapat memahami dan juga mengerti apa yang kami akan diskusikan. Kami percaya Tuhan memberikan kami jaringan internet yang baik sehingga dapat efektif sepanjang pembelajaran pertemuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita teruskan pelajaran kita terkait dengan keilahian Kristus. Nah, pembahasan atau pelajaran berikutnya terkait dengan keilahian Kristus, maka dapat kita katakan bahwa Yesus mengatakan dirinya melebihi bait Allah. Jadi berkaitan dengan keilahiannya, maka ia menyatakan ya dengan jelas bahwa ia melebihi daripada bait Allah. Dalam hal ini ia berkata kepada orang Farisi, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ini pernyataan Yesus bagi orang Farisi pada saat itu. Ia mengungkapkan bahwa ia melebihi daripada bait Allah. Tentu bait Allah adalah tempat tinggal Allah, atau dengan kata lain, tempat Allah bertakhta. Nah, ia mengatakan di situ bahwa ia melebihi daripada bait Allah itu, di mana Allah bertakhta dan di mana Allah tinggal. Ketika Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri, yang lebih besar dari bait suci ada di sini. Yang ada di sini adalah Yesus itu mengacu kepada dirinya, mengacu kepada pribadinya, bahwa yang ada di sini, orang yang ada di sini melebihi bait Allah, ya, melampaui bait Allah. Mengapa ia menekankan itu? Hal itu menunjukkan bahwa ia adalah Allah, ya. Dia adalah Yesus yang memiliki natur ilahi. Yang lebih besar dari bait suci ada di sini. Ya, berapa lebihnya? Apa yang bisa lebih dari apa yang bisa lebih besar dari itu? Nah, kalau kita melihat dari ayat 8, Yesus menegaskan sambil mengacu pada dirinya, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau kita membaca di pasal 12 ayat 6 sampai 8. Ya, Matius pasal 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Anak manusia ini mengacu kepada Yesus.
Nah, Yesus itu di sini di ayat 8 dikatakan Tuhan atas hari Sabat. Nah, jelas di sini bahwa Yesus itu memiliki natur ilahi, atau dapat dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, dikatakan dengan tegas di sini bahwa anak manusia adalah Tuhan. Anak manusia di sini adalah mengacu kepada pribadi Yesus, dan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan atau Allah. Kemudian secara logis bagaimana seseorang dapat menjadi Tuhan atas hari Sabat? Kecuali Allah yang menetapkan hari itu. Ini suatu tuntutan langsung atas sifat ketuhanannya. Jadi dengan tegas ketika Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, hal itu merupakan pernyataan bahwa Ia pencipta hari Sabat. Jadi kalau Ia mengatakan bahwa Ia melebihi daripada hari Sabat, maka hal itu merupakan pernyataan, ya, pernyataan bahwa Ia adalah pencipta dari hari Sabat itu. Ya, Ia pencipta daripada hari Sabat itu. Jadi dalam poin ini maka tegas bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, buktinya dia Allah adalah Ia melebihi daripada hari Sabat. Kalau Ia melebihi daripada hari Sabat, maka hal itu menunjukkan bahwa Ia yang menciptakan hari Sabat tersebut. Bagi kaum Yahudi adalah pencipta dan Tuhan atas hari Sabat. Ya, itu bisa kita baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai Keluaran pasal 3 ayat 13 ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepadamu, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi bagi kaum Yahudi, Yahweh adalah pencipta dan Tuhan atas hari Sabat. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Ia melebihi daripada hari Sabat. Kalau Ia melebihi daripada hari Sabat, maka Ia menciptakan hari Sabat itu. Nah, di dalam Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 3 13 dan 17 juga ditegaskan hal yang sama, ya, berkaitan dengan YHWH adalah pencipta Tuhan atas hari Sabat tersebut. Karena itu dengan mengklaim dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, Yesus menegaskan keilahiannya. Nah, sekali lagi karena itu dengan mengklaim dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, maka Yesus menegaskan tentang ketuhanannya. Jadi ketuhanannya Dia adalah pencipta daripada hari Sabat. Jadi tidak mungkin yang bukan Tuhan yang menciptakan hari Sabat. Pasti Allah atau Tuhan yang menciptakan hari Sabat tersebut. Nah, kemudian bagian berikut terkait dengan keilahian Yesus, maka Yesus mengklaim memiliki hak dihormati sama seperti kepada Allah. Jadi Yesus mengklaim
memiliki hak dihormati sama seperti kepada Allah. Dalam hal ini ia berkata, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini ada hubungannya dengan ungkapan aku dan Bapa adalah satu. Jadi supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi artinya bahwa dalam Yesus ada Allah. Ya. Yesus itu adalah Bapa atau Allah. Nah, buktinya adalah dengan ungkapannya ini, dengan ayat ini, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ada kesatuan di dalam diri Kristus, ya, antara Allah dengan Allah dengan manusia, dan Allahnya itu juga disebut Bapa, ya, sesuai dengan ungkapan ini. Ya, ungkapan ini jika tidak menghormati anak, anak di sini adalah Yesus, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Berarti di sini bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Namun dikatakan Yesus karena dia telah menjadi manusia atau telah berinkarnasi. Tetapi poinnya di sini adalah Yesus adalah Allah. Ya. Jadi tidak diragukan lagi, ya, tidak dikhawatirkan lagi mengenai siapa dirinya sesungguhnya. Di samping dia adalah manusia, maka dia adalah Allah yang memiliki Allah, ya, atau Yesus yang memiliki natur ilahi. Jadi tidak ada keraguan bagi kita, dan juga untuk membantah klaim-klaim yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka ayat ini jelas, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia, atau Yesus itu memiliki natur, ya, Allah. Nas ini Yesus memberikan peringatan kepada mereka yang menuduhnya sebagai seorang penghujat. Yesus mengatakan bahwa dengan mencaci maki atau tidak menghormati dirinya, sesungguhnya mereka telah mencaci maki Allah. Nah, Yesus menegaskannya, Yesus menegaskan bahwa ia adalah Allah. Ya, buktinya di sini barang siapa yang mencaci maki atau tidak menghormati dirinya, ya sama dengan mereka juga tidak menghormati Allah. Ya, atau tidak menghargai Allah. Jadi Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, ya, di dalam dirinya, ya, yang juga adalah manusia. Di sini jelas Yesus memaklumkan haknya untuk diperlakukan sebagai Allah, bahwa melecehkan Yesus sama dengan melecehkan Allah. Nah, ini timbul daripada anggapan atau bantahan tentang dirinya melalui orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa tidak mungkin dia itu adalah Allah, ya, karena dia itu manusia, dan silsilahnya pun kita tahu, apalagi dikatakan bahwa ia adalah anak tukang kayu. Makanya Yesus mengatakan bahwa kalau engkau mencaci maki aku, ya Yesus, maka juga engkau melakukan itu kepada Allah. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah atau manusia yang bernatur ilahi. Kemudian Yesus menerima penyembahan seperti Allah. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 20.
Nah, sebagai bukti bahwa dia memiliki sebagai bukti bahwa ia adalah Allah, maka dia layak menerima penyembahan seperti Allah. Ya, kita membaca pasal 5. Kalau ada yang membawa Alkitab, silakan dibaca. Matius pasal 5 ayat 20. Matius 5 ayat Matius pasal 5 ayat yang ke-20. ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, ayat 22, silakan. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, teruskan di ayat 26. Ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, di ayat 28, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ayat ini menunjukkan Yesus mengajar atas namanya sendiri. Bukan seperti para nabi yang mengatakan demikianlah firman Tuhan Allah. Tapi Yesus sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi kalau nabi berkata demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau Yesus berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi itu ada perbedaannya. Kalau nabi berbicara, maka mereka mengatakan demikian firman Tuhan. Tapi kalau Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, ini ada dua perbedaan di sini. Kenapa Nabi berkata demikianlah firman Tuhan Allah? Ya karena mereka bukan Allah, hanya sekedar Nabi. Tetapi kalau Yesus aku berkata kepadamu, dia bukan hanya Nabi, tapi dia adalah firman itu sendiri. Atau dia itu adalah Allah sendiri. Sehingga kalimatnya aku berkata kepadamu. Nah, dia bukan hanya sekedar Nabi, tetapi dia adalah Allah. Nah, kalau Nabi, demikian firman Tuhan. Mengapa mereka mengatakan demikian firman Tuhan? Mereka hanya sekedar Nabi, bukan Allah. Artinya di sini bahwa Yesus menerima penyembahan seperti Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Nah, sementara yang Nabi tadi hanya berkata demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini Yesus menegaskan terkait dengan siapa dirinya. Mulai dari perkataannya. Kalau dia berkata, aku berkata kepadamu. Ya, ini ya saya jelaskan lagi ya. Mengapa dia berkata, aku berkata kepadamu? Karena dia bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah. Nah, kalau nabi hanya berkata, demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar nabi, bukan Allah itu sendiri. Jadi ada dua perbedaan kata ya, dua perbedaan ungkapan-ungkapan. Ya, kalau nabi, demikianlah firman Tuhan. Kalau Yesus, aku berkata kepadamu. Jadi Yesus itu bukan hanya nabi, tapi dia adalah Allah. Nah, seperti kita ketahui bahwa Yesus itu ada tiga predikatnya ya, atau tiga gelarnya ya. Ya, sebut saja gelarnya ya. Dia adalah Allah, dia adalah raja, dia adalah nabi, dan dia adalah imam. Dia disebut adalah raja karena dia memerintah kerajaan Allah. Pemerintahan Allah, dia yang memerintah. Dia dikatakan nabi, dia menyampaikan
kabar kesukaan bagi dunia. Dia dikatakan imam karena dia adalah pembawa korban persembahan umatnya kepada Tuhan. Dan dapat dikatakan juga dia adalah korban keselamatan itu. Untuk membebaskan, menebus umatnya dari belenggu dosa atau dari ikatan dosa. Nah, di dalam nas-nas lain seperti Matius pasal 2 adalah pasal 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ada seorang buta sejak lahir, setelah disembuhkan orang itu menyembahnya. Ya, sujud menyembahnya. Jadi Yesus layak disembah karena dia adalah Allah. Ya. Nah, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Ada seorang buta sejak lahir, setelah disembuhkan orang itu sujud menyembahnya. Nah, hal ini menunjukkan Yesus layak menerima penyembahan seperti Allah. Tentu hal ini menunjukkan karena dia adalah Yesus bernatur ilahi. Berbeda dengan ke-10 murid Yesus yang bersaksi kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Bahkan Maria Magdalena juga bersaksi bahwa ia telah melihat Tuhan. Thomas menyatakan sikap yang lain, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas mengajukan tuntutan bukti sebelum mempercayai. Sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa orang yang percaya akan Dia sebagai Tuhan yang bangkit, sekalipun melihatnya adalah orang yang berbahagia. Nah, kemudian ketika menghadapi ketidakpercayaan atau keraguan Thomas terhadap kebangkitannya, ia menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke telapak tangannya, bekas paku itu, dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Setelah melihat fakta fisik kebangkitan ini, Thomas langsung menyembah dan berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Thomas tidak percaya kalau belum secara langsung melihat fisik atau bekas, ya katakanlah bekas paku. Nah, setelah dia melihat dan setelah dia memegang dan menyentuh, maka dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Terbukti dari ungkapan dari Thomas ini. Ya. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan yang Tuhan dan Allahku ini mengacu kepada Yesus, ya, bukan kepada yang lain saat itu. Bahkan bukan hanya Thomas yang mengaku Yesus adalah Tuhan, bahkan Maria Magdalena, ia bersaksi bahwa ia telah melihat Tuhan. Siapakah Tuhan di sini? Bahwa Yesus itu, artinya Maria melihat Yesus sebagai Tuhan. Dan bukan hanya melihat, tapi dia saksikan. Ya, Maria Magdalena juga bersaksi bahwa ia telah melihat Tuhan. Nah, Tuhan di sini adalah Yesus, atau yang dilihat oleh Maria di sini adalah Yesus. Tapi Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah aku lihat.
Nah, demikian juga Thomas ketika dia menyentuh Yesus ya. Setelah dia menyentuh ya bekas paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya dan melihat fakta itu, maka dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi ini sudah sangat jelas dan tegas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu memiliki natur ilahi. Jadi klaim-klaim tadi yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, nah ini bisa terpatahkan. Ya, mulai dari kesaksian Maria Magdalena tadi dan diteruskan dengan kesaksian pengakuan iman daripada Thomas tadi yang mengatakan adalah Yesus itu adalah Allah. Yesus menegaskan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, gitu ya. Jadi sebaliknya Yesus menuntut mereka menuntut mereka supaya ya karena engkau sudah melihat aku, nah sekarang kamu percaya. Jangan sampai engkau sudah melihat aku, engkau tidak percaya. Tetapi pengakuanmu itulah biarlah menjadi dasar bahwa engkau percaya bahwa aku adalah Tuhan. Nah, tidak seorang pun boleh disembah selain Allah, baik nabi, rasul maupun malaikat. Tetapi Yesus membiarkan Thomas menyembahnya. Yesus menerima penyembahan Thomas. Ya, jadi agak aneh misalnya Thomas menyembah Yesus kalau Yesus itu bukan Allah. Ya, jadi adegan itu akan sangat aneh jika Yesus bukan Tuhan. Tidak mungkin bagi Thomas menyembah Yesus kalau Yesus itu bukan Allah. Karena dia percaya bahwa Yesus itu Allah, maka dia menyembah Yesus. Setelah dia membuktikan menyentuh Yesus itu. Maka ketika dia mengaku bahwa Yesus itu Allah, maka dia menyembah. Hal itu menunjukkan bahwa Thomas percaya, yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi pengakuan dari Thomas ini mematahkan klaim-klaim ya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah klaim-klaim yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Ya, mematahkan ya. Karena tidak mungkin bagi Thomas menyembah Yesus kalau bukan Tuhan. Bahkan dia mengaku sendiri, engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Tetapi jika Yesus bukan Tuhan, ia seharusnya meminta Thomas bangkit sebelum ia berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan faktanya, Yesus tidak menolak menyangkal, menarik kembali atau mengoreksi perkataan Thomas tersebut. Yesus menegur Thomas karena ketidakpercayaannya, bukan karena menyembah dia. Jadi artinya Yesus tidak menolak penyembahan daripada Thomas. Tetapi yang Yesus tolak adalah ketidakpercayaannya. Nah, ketika sudah percaya, ya maka Yesus meminta Thomas supaya percaya. Nah, ketika Thomas menyembah Yesus, maka dia tidak menolak hal itu, tidak menyangkal, karena itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Yesus yang memiliki natur ilahi. Ya, kalau ada pertanyaan disilakan ya. Kemudian bukti keilahian Kristus, maka Yesus menyejajarkan dirinya dengan Bapa. Nah, formulasi di dalam perintah baptisan agar kita membaptis seseorang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Formula baptisan ini sangat jelas menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Bapa. Jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi
dalam nama Allah Tritunggal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, sejajar dengan Allah Bapa. Ya, ini kembali kepada pemahaman Allah Tritunggal ya. Tetapi kita tidak membahas itu, tetapi yang kita lihat di sini bahwa Yesus menyejajarkan dirinya ya, antara Bapa dengan Anak. Anak di sini adalah Yesus Kristus. Kata nama di dalam teks Yunani Matius tersebut adalah onoma dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Ya. Jadi kata nama di sini ya dalam bahasa Yunani tersebut adalah onoma dalam bentuk tunggal. Dalam bentuk tunggal. Tadi di sini dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau kita mau melihat secara bahasa Yunani, kata nama itu adalah onoma. Nama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, sementara dalam nama kata onoma dalam bahasa Yunani itu bentuk tunggal, bukan jamak. Secara tata bahasa, seharusnya kata nama di sini memakai bentuk jamak. Sebab Bapa satu pribadi, Anak juga satu pribadi, dan Roh Kudus juga satu pribadi. Inilah doktrin Tritunggal yang benar. Tetapi di dalam ayat ini satu nama tiga pribadi yang kekal. Kata onoma menekankan satu nama. Hal itu berarti Yesus memiliki esensi atau substansi ilahi. Jadi dalam rumusan baptisan yang diperintahkan oleh Yesus itu terlihat jelas bahwa kesetaraan dan kesatuan dari ketiga pribadi itu termaksud di dalamnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah dalam proses pembaptisan. Misalnya disebut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi artinya bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus jadi Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah sama dan sama-sama Allah. Nah, itu kan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan juga di Yohanes 14 ayat 16, kesatuan ketiganya kembali disebut. Anak meminta kepada Bapa yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang percaya selamanya. Nah, kemudian membuktikan bahwa dia adalah Allah, maka Yesus mengakui secara tidak langsung. Nah, mungkin kemarin kita sudah membahas bahwa Yesus mengakui secara langsung, dan juga Yesus sekarang mengakui secara tidak langsung. Bukan saja Yesus secara langsung mengklaim sebagai Allah, tapi ia membuat banyak pernyataan yang secara tidak langsung tersirat keilahiannya. Ya. Yesus tidak hanya mengaku sebagai Allah, tapi juga memberikan banyak bukti, meyakinkan bahwa ia memang ilahi, atau ia memang adalah Allah. Dalam banyak kesempatan, Yesus mengaku keilahiannya secara tidak langsung. Ya, bagaimana kemudian Yesus secara implisit mengklaim keilahiannya, dan apa yang dinyatakan oleh klaimnya. Jadi artinya bahwa bukan hanya Yesus mengakui bahwa ia adalah Allah secara langsung, tapi secara tidak langsung juga dia mengakui. Ya.
dari ungkapan-ungkapannya mengenai kealahannya. Nah, bukti keilahiannya kembali adalah Yesus menghakimi umat manusia. Jadi tidak mungkin yang bukan Allah yang menghakimi umat manusia. Pasti Allah yang menghakimi umat manusia. Nah, Yesus mengklaim mengetahui pikiran-pikiran, sifat batiniah, kemunafikan manusia. Nah, Yesus mengklaim Yesus mengetahui pikiran-pikiran, sifat batiniah, kemunafikan manusia. Nah, kita baca di dalam Matius ya, sambil kita hafal-hafal ini ayat ya. Matius pasal 9 ayat 4. Kita 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Nah, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati ahli-ahli Taurat saat itu. Jadi kalau bukan dia Allah, tidak mungkin dia mengetahui apa rencana di dalam hati ahli Taurat saat itu. Ya, dia berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu?" Jadi hal ini membuktikan dia adalah Allah. Dia bisa tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apakah itu baik, apakah itu jahat. Jadi dia tahu. Jadi sehebat-hebatnya manusia menyembunyikan diri, tapi Tuhan tahu. Jangankan kita sembunyi, hati kita aja dia tahu. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang memiliki otoritas. Ya, karena dia bukan hanya ada di ruang terbuka, tetapi dia juga ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu kehebatan daripada Allah. Nah, bukan berarti juga dia banyak. Bukan berarti dia banyak, bukan. Tapi dia bisa tahu, bisa ada, dan bisa tinggal, dan bisa diam di mana-mana. Dia ada di ruang terbuka, dia ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, oleh karena itu, maka dia tahu apa rencana jahat di dalam hati manusia, dan dia tahu apa rencana baik di dalam hati manusia. Nah, itu makanya di sini ditegaskan, dia berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati?" Jadi dia tahu rencana jahat yang ada di dalam hati ahli-ahli Taurat saat itu. Hal itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Karena itu ia menubuatkan bahwa ia akan menghakimi umat manusia pada hari terakhir. Nah, coba kita baca dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang nantinya dia sebagai hakim. Pada hari terakhir banyak orang, ya, di ayat 22 tadi, berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan." Ya, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu. Ya, artinya pada hari penghakiman kemudian dia disebut sebagai Tuhan. Nah, hal itu menegaskan bahwa ia adalah Yesus yang bernatur ilahi untuk menghakimi umat manusia pada hari terakhir atau pada hari penghakiman.
Nah, buktinya dia menegaskan ini dan menyatakan dengan sangat eksplisit di dalam ayat 22 ini. Nah, kemudian dan dia ini kepotong ini ya. Matius 13. Ini kepotong ini ya. Matius 13, coba saya lihat Matius 13 dan 41. Nah, ini kepotong teksnya ini ya. Nah, dan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Pada hari penghakiman, ia akan memanggil bangsa-bangsa di hadapan taktanya. Dan ia akan memisahkan seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, pada hari penghakiman, ia akan memanggil bangsa-bangsa di hadapan taktanya. Dan ia memisahkan seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ia adalah Allah sebagai hakim umat manusia pada penghakiman yang terakhir. Nah, sekarang kemudian yang di sebelah kanannya ia berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebaliknya kepada yang sebelah kirinya ia berkata, enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah hakim ya bagi umat manusia. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau ia adalah hakim bagi umat manusia, hal itu menunjukkan bahwa ia adalah Allah, bukan hanya sekedar manusia biasa. Jadi dalam Kristus ada natur ilahi dan juga natur manusia. Nah, kalau natur ilahinya ini membuktikan bahwa ia adalah sebagai hakim bagi umat manusia. Nah, kemudian hukuman bagi orang fasik ini hendak menyatakan bahwa hakikat hukuman mereka bukan sekadar pemisahan dari Allah, tetapi pemisahan dari Yesus. Yesus melakukan hak yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 75:7, tapi Allah adalah hakim. Ya, direndahkannya yang satu dan ditinggalkannya yang lainnya. Jadi pemazmur juga mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah hakim. Jadi bukan hanya di dalam perjanjian baru tadi mengungkapkan Yesus sebagai hakim, tetapi di dalam perjanjian lama juga diungkapkan ya bahwa Yesus itu sebagai hakim. Tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi dia tentu di sini menjadi hakim-hakim yang melebihi hakim di dunia ini. Dia betul-betul menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan, ya, tanpa melihat siapa dia. Tapi dia akan membela bagi orang yang sudah melakukan kehendaknya. Tetapi dia akan memisahkan orang yang tidak takut akan dia. Makanya dikatakan di sini, direndahkannya yang satu
dan ditinggikannya yang lain. Nah, sebagai hakim yang adil, maka orang yang tidak takut akan Dia, atau orang yang hidup di dalam kegelapan, atau orang yang hidup di dalam kemauannya sendiri, maka akan direndahkan. Nah, direndahkan di sini, maka dia akan memiliki kematian yang kekal. Nah, sama dengan apa dikatakan Paulus itu adalah upah dosa adalah maut. Nah, ini yang disebut di sini adalah direndahkannya. Tetapi yang ditinggikannya adalah orang yang melakukan kehendaknya. Orang yang melakukan kebenarannya. Orang yang melakukan perintahnya. Maka akan ditinggikan. Ya, ditinggikan. Ditinggikan di sini sama dengan ungkapan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Dan dalam engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kehidupan. Mahkota kehidupan kepadamu. Jadi orang yang direndahkan, upahnya adalah maut yang kekal. Tetapi orang yang ditinggikan adalah upahnya adalah kehidupan yang kekal. Jadi pemazmur menyatakan bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi Dia adalah Allah, ya, atau yang bernatur ilahi. Jadi bukan hanya di dalam dunia perjanjian baru yang menunjukkan Yesus adalah Allah, tapi di dalam perjanjian lama juga secara eksplisit dijelaskan itu, dinyatakan. Jadi di sini bahwa di sini menunjukkan bahwa berbicara tentang Yesus sebagai Allah itu tidak ada yang kontradiktif atau tidak ada yang berbeda pandangan. Jadi artinya bahwa antara PL dengan PB berkaitan dengan Yesus adalah searah atau sehaluan, atau dapat dikatakan satu ide atau satu gagasan bahwa Yesus itu sebagai Allah tidak diragukan atau tidak dikhawatirkan. Nah, yang kemudian nanti ada para, misalnya ada para teolog-teolog yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu namanya adalah mereka memasukkan logika mereka di dalam kebenaran atau memasukkan rasio mereka di dalam kebenaran. Nah, sesungguhnya bahwa mengerti Allah itu adalah percaya dan beriman. Mengapa saya katakan bahwa tidak boleh memasukkan logika rasio di dalam memahami eksistensi Allah? Karena logika kita, rasio kita sudah rusak oleh dosa, atau tidak sempurna, atau sangat terbatas, atau berkekurangan. Nah, oleh karena berkekurangan dan tidak sempurna, tidak mungkin kita memahami yang sempurna. Tidak mungkin kita bisa mengenal yang sempurna. Nah, itu sebabnya hanya orang yang percaya, hanya orang yang beriman yang dapat memahami eksistensi Allah itu. Nah, itu sebabnya mereka sudah dikasih oleh logika atau rasio mereka, sehingga mereka keliru memahami siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Dan bukan hanya di zaman kita ini terkait dengan keilahian Yesus itu diperdebatkan. Bahkan terjadi sejak lama terhadap bapak-bapak gereja pada saat itu mengenai keilahian Kristus itu. Nah, itu sebabnya kita melihat ada pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Itu muncul karena keilahian Kristus yang diragukan atau yang dikhawatirkan, atau mereka tidak percaya, sehingga mereka membuat konvensi dengan pengakuan, ya, termasuk pengakuan iman rasuli dan sebagainya terkait dengan pribadi Yesus itu atau terkait dengan keilahian. Sebabnya
Kalau di gereja tua itu pengakuan iman rasuli itu sesuatu yang sangat penting di dalam liturginya. Ya, itu harus atau wajib diucapkan itu setiap hari Minggu pada kebaktian hari Minggu. Saya tidak tahu di gereja-gereja kalian ya, misalnya di Karismatik, di Pentakosta, tapi setahu saya di gereja-gereja tua terkait dengan pengakuan iman rasuli ini, maka itu sudah menjadi suatu keharusan, suatu kewajiban, dan harus dibacakan ya, diungkapkan setiap kebaktian hari Minggu. Ya, tapi saya tidak tahu di mana di gereja-gereja yang lain ya, tapi di gereja-gereja tua ya ini selalu diucapkan. Ya, selalu diucapkan dengan sikap tegap ya, karena ini sesuatu pengakuan ya, pengakuan iman kepada Tuhan. Nah, kembali bahwa bukan hanya di dalam perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama juga, maka Yesus dinyatakan sebagai hakim. Nah, oleh karena itu maka dia adalah Allah atau dia adalah Yesus yang bernatur ilahi. Dengan demikian berarti Yesus adalah Allah, dia adalah hakim yang adil. Yesus memiliki kekuatan untuk menghukum seperti Allah. Ya. Yesus memiliki kekuatan untuk menghukum seperti Allah. Karena itu, sekali lagi, Yesus melakukan apa yang dilakukan dalam perumpamaannya sendiri. Dan dengan demikian, secara implisit mengklaim keilahiannya. Jadi itu mahasiswa silakan bertanya, kalau ada pertanyaan disilakan. Mengenai keilahian Kristus silakan. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Halo Pak. Ya silakan. Ini Pak, tadi kan kita berbicara tentang kasih yang akan kita ini. Barang siapa tidak mengasihi anak, maka dia tidak mengasihi Allah. Betul. Ya. Nah, itu saya mau tanya, seperti apa wujudnya kita mengasihi anak sehingga bisa tercapai seperti kita mengasihi mengasihi Allah. Apakah ibadah itu sebagian wujud kasih kita kepada Allah atau tidak? Ya. Barang siapa tidak mengasihi anak, maka dia tidak mengasihi Bapa. Itu menunjukkan bahwa dalam Yesus adalah Allah. Ya, makanya dia menegaskan itu, barang siapa tidak mengasihi anak, maka dia tidak mengasihi Bapa. Itu mengacu kepada pernyataan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, di dalam kesatuan itu maka dia mengatakan bahwa siapa tidak mengasihi anak, maka juga dia tidak mengasihi Bapa. Kalau dia menghormati Bapa, maka dia juga menghormati Bapa. Nah, bagaimana wujud mengasihi Allah, mengasihi Yesus? Nah, mengasihi itu kan ibaratnya bagaimana ya mengasihi ya, mengasihi, mencintai, gitu ya, mengasihi. Ini secara apa namanya ya, secara tindakan, secara perbuatan, ya maka juga termasuk dikatakan kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu juga menjadi bagian bagaimana kita takut akan Allah. Kenapa? Karena dia berkata jangan jauhkan dirimu dari peribadatan.
atau sesungguhnya jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Berarti dengan kita bersekutu dengan Tuhan, maka itu menjadi indikator bahwa kita dalam mengasihi Dia. Kita tidak jauh dari kehendaknya. Nah, itu menjadi indikator juga ya sebagai wujud mengasihi Allah atau mengasihi anak. Juga bisa dikatakan seperti Yesus telah ungkapkan kan, jika kita mengasihi yang lemah, mengasihi yang lemah, yang berkekurangan, maka perbuatan yang kita lakukan itu juga telah kita lakukan kepada Tuhan. Nah, itu kan. Jadi bukan hanya beribadah tadi, tetapi ketika kita melakukan kasih kepada orang miskin, kepada orang lemah, maka itu juga sudah kita lakukan kepada Tuhan. Sebab karena sifat yang melekat dalam diri Allah itu kasih. Mengasihi orang lemah, mengasihi orang yang miskin. Nah, dengan kita melakukan itu, maka juga kita telah melakukan kepada Allah. Jadi gini Pak, berarti orang yang tidak beribadah tapi melakukan itu sudah termasuk wujud untuk mengasihi Allah, Pak. Dua-duanya. Karena iman tanpa perbuatan, maka itu akan hampa, sia-sia, atau iman tanpa perbuatan mati. Dua-duanya. Untuk apa beribadah kepada Tuhan? Ya, ada ungkapannya ya. Ada banyak orang memanggil namaku, Tuhan, Tuhan, tapi mereka jauh daripadaku. Untuk apa juga kita beribadah sebagai indikator kita mengasihi Tuhan, tetapi kita mengasihi sesama tidak, sangat jauh gitu. Karena itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi gini, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi kasih kepada sesama juga. Ya, kasih kepada sesama juga. Jadi tidak hanya beribadah, tidak hanya takut kepada Tuhan, tetapi kasih kepada sesama. Jadi dua-duanya jalan itu ya, tidak berseberangan ya. Tidak berseberangan. Jadi dua-duanya jalan. Ya begitu ya. Siapa ini si Ordison ya? Saya nggak tahu siapa Ordison atau Boas, saya nggak tahu. Ya, Ordison Pak. Ya, oke, Ordison. Kira-kira begitu tadi pertanyaan yang saya tangkap ya, atau berlainan begitu, atau gimana? Ya. Seperti itu Pak. Tapi kalau saya melihat bahwa kalau kita Pak, kita melihat dari wujud untuk kita mengasihi Allah secara tidak langsung itu, kata saya pernah dengar bahwa harus mengasihi manusia dulu. Tapi kalau misalkan orangnya yang tidak mengasihi atau membenci sesamanya, berarti dia juga membenci Tuhan atau gimana? Bagaimana tadi? Bagaimana membenci siapa? Coba. Membenci sesamanya berarti dia juga membenci Tuhan. Karena kalau kita lihat orang yang mengasihi sesamanya berarti dia mengasihi Tuhan. Bukti dari mengasihi Tuhan yaitu mengasihi sesamanya. Tetapi jika orang yang membenci sesamanya berarti dia juga sama seperti membenci Tuhan. Ya, betul. Jadi betul. Jadi di sini bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama. Kalau dia membenci sesama, ya sudah tentu dia tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi sesama itulah yang mengasihi Tuhan. Untuk apa misalnya kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama? Enggak ada artinya, karena Yesus telah menyempurnakan hal itu. Ya, kasihilah Tuhan
dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dua itu ya, dua itu sejalan, tidak bertolak belakang. Jadi tidak hanya mengasihi itu, tapi membenci sesama, nggak ada artinya. Nah, seandainya misalnya membenci sesama, berarti sudah otomatis dia tidak mengasihi Tuhan itu. Jadi orang yang mengasihi sesama berarti sudah tentu mengasihi Tuhan. Saya lihat. Ya. Jadi itu. Jadi dua-duanya sejalan, tidak bertolak belakang dia. Jadi kalau dia mengasihi Tuhan, sudah tentu otomatis dia mengasihi sesama. Jika prakteknya dia tidak mengasihi sesama, tetapi membenci, sudah tentu dia tidak mengasihi Tuhan. Sudah tentu dia tidak mengasihi Tuhan. Walaupun misalnya kelihatannya dia mengasihi Tuhan, ya, tetapi prakteknya dia membenci sesama. Nah itu tidak boleh, tidak benar itu. Tidak benar. Jadi sama artinya di situ adalah apa? Membenci Tuhan, mengasihi Tuhan dengan lip service, hanya dengan mulutnya saja. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi membenci sesama, kan nggak ada artinya itu. Jadi kan firman Tuhan berkata, jika seterumu haus, berilah dia minum. Jika dia lapar, berilah dia makan. Artinya apa? Mau musuh kita harus kasihi. Seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya sesama yang mengasihi kita yang kita kasihi, musuh kita pun kita kasihi. Karena dasarnya tadi adalah kita mengasihi Tuhan. Nah di sini makanya Paulus ya berkata begini, kendati aku bisa bernubuat, kendati aku bisa berbahasa roh, kendati aku bisa memindahkan gunung karena imanku yang sempurna. Tetapi ketika aku tidak memiliki kasih, maka tidak ada artinya. Tidak ada faedahnya. Artinya Paulus di sini menegaskan bahwa kasih itu menjadi fondasi dalam kehidupan orang percaya. Mau siapapun dia, maka kita harus kasih. Mau musuh kita harus kasih. Mau sesama kita yang dekat dengan kita kasih. Nah, makanya Yesus itu mengunci di atas kayu salib. Mengunci mengenai kasih ini. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengunci di situ. Yesus mengasihi musuhnya. Mengasihi orang yang menyalibkan dirinya. Dia mengunci di situ kasih itu. Jadi artinya adalah kita mengasihi baik sesama kita maupun musuh kita. Tetapi kalau kita tidak mengasihi sesama, sama artinya juga kita tidak akan mengenal Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka otomatis dia mengasihi sesama. Ini tidak bertolak belakang. Harus sejalan. Harus searah terkait dengan mengasihi ini. Nah, saya rasa itu ya pandangan saya mengenai tadi. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, kalau ada lagi silakan mengenai keilahian Yesus atau yang lain lah yang kita boleh diskusikan di ruangan yang berbahagia ini. Ya. Jadi boleh ditanya apa saja semampu kita bisa jawab, selagi punya kesempatan. Silakan. Ini bebas, lebih silakan. Ya. Ini ada pertanyaan siapa ini? Marcel Yoga. Marcel Yoga masih ada di Zoom? Mana Marcel Yoga? Mana? Ada Pak, ada. Ya, silakan. Ada pertanyaanmu, silakan. Atau sudah mengerti semua ini ya? Sudah mengerti semua ya?
Nanti kita akan lihat nanti siapa ya. Mungkin kalau ada kesempatan di terakhir kita akan melihat perdebatan-perdebatan mengenai tabiat Kristus itu. Kalau punya kesempatan nanti pada akhir daripada mata kuliah mengenai keilahian Kristus ini. Ya, kita akan nanti saya akan berikan apa? Karena keilahian Kristus ini kan bukan saat ini diperdebatkan. Dari dulu ini, sejak bapak-bapak gereja ini sudah menjadi perdebatan yang begitu hangat di tengah-tengah kekristenan mengenai keilahian Kristus ini. Jadi bukan hanya di zaman kita ini, bukan. Ya. Malah lebih parah di zaman mereka mengenai perdebatan keilahian Kristus. Ya, bahkan mereka berkata bahwa Yesus itu manusia. Ya, kalau ada Allah di dalam dirinya hanya karena dicangkokkan. Nah, itu tidak benar. Masa Allah di dalam diri Yesus dicangkokkan? Justru dia itu adalah Allah. Sudah ada sejak perjanjian lama. Bahkan sejak dunia dijadikan pun dia sudah ada. Maka tidak mungkin dicangkokkan. Ya tahu dicangkokkan ya. Sama seperti misalnya pohon ya. Pohon mangga misalnya lalu dicangkokkan dengan pohon dengan buah kue misalnya. Itu dicangkokkan. Nah, itu pemahaman mereka. Nah, itu menyesatkan ya, keliru sekali. Nah, mereka tidak memahami bahwa Yesus itu sesungguhnya Allah yang menjadi manusia. Dan Allahnya itu sudah ada sebelum dunia dijadikan pun dia sudah Allah, sudah ada. Nah, kemudian nanti di perjanjian baru dia menjadi manusia oleh karena dosa manusia. Karena ketidakberhasilan di zaman PL mengenai keselamatan. Maka Allah berinisiatif berinkarnasi menjadi manusia. Jadi artinya bahwa bukan kealahan Yesus bukan ditempelkan, bukan dicangkokkan, bukan. Ya, memang sudah dirinya itu adalah Allah. Ya jangan salah di sekarang aja di luar sana para pendeta yang besar aja mereka mengatakan Yesus itu bukan Allah, manusia. Nah, mungkin di kalangan mahasiswa ini tidak berkembang ini. Tapi di luar sana yang mengikuti pemikiran mengenai teologi, di sana bahkan ada buku yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya manusia. Ada bukunya itu. Nah, pendeta ini saya tidak mau sebutkan ya. Mungkin ke depan bisa diskusi saya bisa ditahu. Nah, ini sangat merusak ajaran kekristenan yang benar ya. Sangat merusak ajaran kita ya mengenai dengan Yesus Kristus. Nah, mereka tidak memahami bahwa Yesus itu sudah ada sejak perjanjian lama. Dan kehadirannya pun di dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa ia nanti lahir dari kandung seorang perawan itu Maria. Dan dia disebut penasihat ajaib. Bahkan pemerintah berada di atas bahunya. Bahkan dia juga disebut adalah Immanuel. Artinya adalah Allah untuk menjadi manusia di zaman PB itu sudah sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yang kemudian nanti mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, nah kembali kepada tadi saya sudah katakan bahwa ini logika rasio mereka masukkan di dalam kebenaran Alkitab. Sehingga apa? Tidak mungkin melihat dengan jernih ajarannya benar. Karena rasio logika manusia sangat tidak sempurna. Dan tidak mungkin rasio yang tidak sempurna itu memahami yang sempurna.
harus dengan percaya dan beriman. Nah, makanya sering dikatakan sola scriptura. Apa kata Alkitab? Apa pandangan Alkitab? Apa kata Alkitab? Bukan katanya rasio kita, bukan katanya logika kita, tetapi apa kata Alkitab. Ya, apa kata Alkitab? Itu sola scriptura. Nah, ini ajaran Luther yang sangat terkenal juga ini. Ini ciri khasnya ya, dengan 3 sola. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola fide itu hanya karena iman kita dapat diselamatkan, hanya oleh karena kasih karunia kita dapat diselamatkan, hanya karena Alkitab kita bisa memahami, mengenal ajaran yang benar. Jadi ini ciri khas ajaran Luther juga ini ya, yang sola-sola tadi, sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Jadi itu mahasiswa, ya teman-teman mahasiswa, kalau nanti kalian terjun ke lapangan ya tentu sudah ada dasar pemahaman kalian mengenai kealahannya. Ya sudah ada dasar pemahaman kalian mengenai Yesus itu. Jadi sehingga ke depan ketika terjun di lapangan tentu tidak mudah kalian digoyahkan. Tidak mudah kalian diobang-ambingkan terkait dengan pemahaman-pemahaman terkait dengan Yesus. Jadi dari kemarin jelas ya Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, yang sudah mengikuti dengan benar pasti sudah memahami. Jadi tidak diragukan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah manusia yang bernatur. Ya, atau Yesus itu 2 natur, Allah dan juga manusia. Nah, itu ya mengenai keilahian Kristus. Tadi kalau ada pertanyaan silakan. Pak, Ya. boleh nggak Pak nanya mungkin di luar materi kita? Boleh. Ya, semampu kita saya jawab. Kalau saya tidak tahu nanti saya kembalikan. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang Firdaus, Pak. Ya, Kan kita lihat di dalam Alkitab itu mengajak orang yang disalibkan bersama dia itu untuk masuk ke dalam Firdaus, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ya, silakan. Tapi yang saya lihat Firdaus ini adalah Hades, dunia orang mati. Nah, bagaimana Yesus bisa mengajak orang ini untuk masuk ke dalam Firdaus ini? Sedangkan kita lihat ini adalah Hades. Apakah Yesus mengajak orang itu untuk masuk ke dalam Hades? Bukan kenapa tidak mengajak ke surga, tapi mengajak ke dunia orang mati ini, Pak? Ya, oke. Jadi dari mana kamu tahu bahwa Firdaus tempat orang mati tadi ya? Ya, saya ada baca dan temukan bahwa Firdaus ini ada 2. Jadi di Firdaus ini Hades disebut dengan kata Hades, berarti saya cari kata Hades ini menurut kamus berarti dunia orang mati. Nah, saya tidak mengerti mengenai Hades itu ya. Karena pemahaman kita terkait dengan Firdaus itu sama dengan surga. Itu ya pandangan kita kekristenan. Jadi saya tanya tadi kamu, si Ordison, dari mana pemahaman itu? Dari siapa?
Nah, misalnya kita Ada satu buku. buku siapa? Misalnya Ada begini. Pak nanti. Ya. Oke lah ya. Jadi Firdaus di sini sama dengan surga. Ya, Firdaus adalah nama surga tertinggi dan mulia di alam baka. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani Pardes diterjemahkan taman. Begitu kan? Taman Eden itu atau kebun. Tertarik. Nah, jadi tidak pernah dipakai dimanapun dalam pengertian eskatologi. Seperti yang lamban-lamban berkembang dalam dunia Yahudi di kemudian hari. Jadi gini, jadi kata Ibrani Pardes diterjemahkan taman. Itu ya, Taman Eden itu. Atau kebun. Nah, dalam Perjanjian Baru kata Yunani Paradeisos. Oke, baik Pak. Terdapat hanya 3 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, kemudian juga Paulus ya menulis itu tentang pengalamannya yang diangkat ke Firdaus. Di situ didengarnya kata-kata yang tak dapat diucapkan manusia. Jadi begini aja, ini jelas di sini bahwa Firdaus itu mengacu kepada surga, bukan apa tadi yang kamu bilang tempat orang mati ya. Bukan. Jadi Firdaus di sini adalah surga. Dan yang kitab itu dicatat. Ya tadi. Jadi sini Yesus menjanjikan akan memberikan Firdaus sebagai karunia kepada siapapun yang menang. Akan nyata dalam kemuliaannya yang sepenuhnya. Jadi Ordison bahwa Firdaus yang dikatakan Yesus itu bukan Firdaus yang Hades itu ya. Mungkin ada pemahaman lain selain itu, Bang. Ya. Tapi Firdaus di sini mengacu kepada surga. Sesuai dengan perkataan Yesus di salib. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus di situ adalah tempat kemuliaan atau katakanlah surga di mana Yesus bertakhta, di mana Yesus berada. Bukan yang tadi itu. Yang Hades tadi yang kamu bilang tadi, bukan. Mungkin ada pemahaman lain selain itulah. Tapi kalau perkataan Yesus mengenai Firdaus ketika disalib itu bukan. Ini menurut Obert Simanjuntak, Pak. Oh, ya mungkin itu pemahamannya. Mungkin Firdaus yang bukan Yesus katakan itu, ya. Mungkin ada Hades lain lah yang dia maksud di situ, atau yang mana lah. Saya nggak tahu juga bukunya. Tetapi Firdaus yang dikatakan Yesus di situ adalah surga di mana dia bertakhta. Yang ketika dia berkata hari ini aku bersama-sama dengan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi surga yang dia katakan di situ. Jadi tidak mungkin Yesus membawa orang ke dunia orang mati. Tidak mungkin. Pasti betul, Pak. Yang dia maksud di situ adalah di mana dia berada, Firdaus atau surga atau tempat kemuliaan. Ya makanya, makanya saya bilang tadi bahwa harus hati-hati kita mengenai pemahaman-pemahaman teologi yang ada yang berkaitan dengan bahasa-bahasa atau pemahaman-pemahaman mengenai teologi. Jadi perlu hati-hati dan perlu dengan pemahaman-pemahaman yang benar ya. Jadi jelas di situ Firdaus yang dia katakan di situ bahwa surga ya. Pak, aku mau tanya, Pak. Bukan ada ya, silakan. Pak kan tadi bilang Tuhan Yesus bilang waktu disalibkan itu hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Ya. Terus berarti kalau Tuhan mati itu dia ke surga atau dia ke ini alam maut, Pak?
waktu Tuhan meninggal tuh dia masuk ke Firdaus atau dia ke alam maut? Sesuai dengan perkataan yang dia bilang kayak itu, yang disalibkan di sebelahnya itu. Iya, jelas lah bukan di alam maut lah. Justru di Firdaus ya. Jadi saya sudah katakan bahwa Firdaus itu adalah surga ya, surga lah, tempat kemuliaan, bukan di alam maut. Jadi kalau dia berkata hari ini yang kau bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu masuk bersama-sama dengan Yesus di taman Firdaus, di surga, bukan di alam maut. Karena tidak mungkin Yesus, ya oke lah secara logika aja ya, tidak mungkin Yesus mati di alam maut. Sementara dia datang membebaskan manusia, menebus manusia dari dosa. Akan berdasarkan tanda Yunus itu kan bilang kalau anak manusia akan di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, Pak. Nah itu menunjukkan kan setelah dia mati dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah itu nubuatan di situ itu mengacu kepada kebangkitan Kristus. Bukan berarti dia masuk ke dalam alam maut. Bukannya dia ke alam maut untuk menaklukkan maut ya, Pak? Nah itu ada pemahaman-pemahaman teologi seperti itu, ada. Dia mati dikuburkan Iya, pada Pak. hari ketiga, ada dia menaklukkan maut. Justru begini, dia menaklukkan maut itu ketika dia bangkit. Ketika dia bangkit. Makanya dikatakan bahwa kebangkitan Kristus, maut telah terkalahkan. Maut telah terkalahkan. Bukan berarti ketika dia mati selama 3 hari itu dia berperang dengan maut, tidak. Justru kebangkitannya itu menunjukkan dia adalah Allah dan mengalahkan kuasa maut. Jadi dia tidak mati selamanya begitu. Dia bangkit. Gitu. Itu ada pemahaman-pemahaman. Berarti pas ya Pak, berarti pas Tuhan Yesus mati tuh dia ke Firdaus, dia nggak ke ini, dalam istilahnya turun di telan bumi gitu, ke tanda Yunus. Iya. Iya, kan dia sudah bangkit kan? Lalu ketika dia bangkit dia naik ke surga. Ya kan? Setelah dia bangkit. Maksudnya pas dia meninggal, Pak. Dia meninggal itu dia ke surga atau dia ke dalam maut, ke dalam kayak yang dibilang di tanda Yunus di telan bumi. Iya, itu kan menunjukkan nubuatan terkait dengan kebangkitannya itu. Ya, bahwa dia akan mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Sebenarnya sih dia dikuburkan itu, menunjukkan dia itu manusia yang sempurna justru. Ya kan? Jadi kalau dia manusia kan dikubur dong. Kalau tidak dikubur bukan manusia jadinya. Jadi dia dikubur itu menunjukkan dia itu adalah manusia. Dia mengalami kematian seperti manusia biasa. Tapi bedanya dia adalah bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita kan tidak bangkit dia. Dia bangkit itu kan kembali menjadi tubuh kemuliaan dia. Dan buktinya kan dia menampakkan diri kan kepada murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, bahkan malaikat menyatakan ketika Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yakobus ketika pagi-pagi itu mereka ke kubur Yesus, lalu mereka mendapati di situ batu sudah terguling kan, lalu mereka terkejut, lalu malaikat datang, mereka berkata kepada Maria, mengapa engkau mencari yang sudah hidup? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Jadi kebangkitannya itu dia tidak dikuasai oleh kuasa maut. Justru dia mengalahkan maut itu sehingga dia bangkit.
Nah, mengapa dia dikubur? Karena dia itu manusia yang sempurna, sama dengan kita. Nah, itu nubuatan, itu kan mengenai ditelan ikan 3 hari 3 malam, itu kan menunjukkan tentang Yesus tadi ya. Nah, setelah dia bangkit, maka dia naik ke surga kan. Berarti dia di Firdaus sekarang, bukan di alam maut. Kayak gitu kan. Dia bangkit, dia menampakkan diri lah kepada muridnya. Lalu setelah dia bangkit, maka dia naik ke surga. Sesuai dengan apa yang pernah dia katakan. Aku pergi di mana aku berasal. Dan di mana aku berada, engkau juga ada. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Jadi poinnya kamu di situ tadi adalah bahwa di mana Yesus? Ya di Firdaus. Dan prosesnya sudah jelas di Alkitab ya. Mati, dikuburkan. Lalu kemudian bangkit. Nah setelah bangkit dia naik ke surga. Naik ke surga itu disaksikan oleh para murid. Amin. Nah begitu. Jadi sesuai dengan pertanyaanmu, ini yang menjadi kelebihan kita. Ini menjadi kelebihan, keunggulan kita. Bahwa Tuhan kita itu sudah jelas di mana dia berada. Yaitu di Firdaus. Berbeda dengan yang lainnya yang masih mendoakan. Nah, kalau yang mereka doakan itu tidak jelas, apalagi mereka. Nah, kalau kita ini sudah jelas, sudah ada jaminan. Dia sudah ada di Firdaus. Bahkan dia sudah janji, di mana aku berada, di situlah aku berada. Aku pergi mempersiapkan di tempat bagi kamu. Jadi ini keunggulan kita sebagai orang Kristen. Jadi masalah keselamatan itu, masalah surga itu sudah jelas bagi kita. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana kita beriman kepadanya. Nah, ini tinggal kita sekarang lah itu. Nah, padahal sudah jelas ya, jaminan kehidupan kekal bagi kita. Jadi keberadaan Yesus sekarang dia ada di Firdaus. Ya, sudah jelas dikatakan di dalam Alkitab. Bahkan dia sudah pernah berkata, aku pergi dan mempersiapkan tempat bagi kamu. Di mana aku berada, engkau di situ berada. Nah, dia mati, bangkit, lalu setelah itu dia naik ke surga. Nah, saya rasa itu kira-kira ya mengenai pertanyaannya. Ya, itu saja ya. Kalau ada pertanyaan disilakan, kalau tidak ada kita akhiri untuk malam ini. Kita sudah 8:30. Baik, kalau tidak ada kita tutup di dalam doa. Saya minta ini di mana ini? Nih, Roswita tutup kita di dalam doa. Roswita tutup dalam doa. Ya, Pak. Ya, silakan berdoa, tutup dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan membimbing kami di awal perkuliahan kami hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah apapun yang telah dosen kami sampaikan kepada kami mohon hikmat yang hanya daripada Tuhan. Biarlah kami mampu melakukan setiap apa yang telah dosen kami berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati dosen kami, segala pelayanannya, pekerjaannya, bahkan Tuhan memberkati, biarlah kekuatan, kesehatan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan kami sepanjang malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasih di kola Allah yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.